Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel belajar coding otodidak. Pada video kemarin, video terakhir CSS dan HTML seri 3 kita sudah buatkan navbar seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini ya. Jadi di sini yang teman-teman lihat, kita sudah bikin logo, menu. Jadi ini ada 3 menu ya, home, artikel, dan about. Kemudian ada kolom cari. Nah, kemarin itu kan kita kolom cari baru seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kita akan buatkan kolom cari ini ada di sebelah kanan. Sebelah kanan sini ya. Kemudian nanti ada button carinya atau tombol carinya. Sekarang kita buka codingannya. Nah, yang pertama-tama teman-teman perhatikan ya, kita akan buatkan di CSS. Jadi teman-teman buka file CSS. Kita akan menggunakan CSS untuk menggeser atau membuat letaknya kolom cari tadi di sebelah kanan. Jadi di titik navbar cari ini, nah kelas cari ini kan yang ini ya, yang ini. Jadi input ini kan yang form cari tadi. Kita akan bikin margin left. Nah di sini kita bikin margin left. Coba kita bikin 500 px. Nah kemudian kita buka aplikasi, kita refresh. Nah dia sudah ke kanan ya, tapi masih kurang ya. Coba kita tambah ya, jadi 500, kita bikin coba 733 pixel. Kita lihat lagi aplikasinya, kita refresh. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, di kanan. Kemudian kita akan tambahkan tombol button cari atau tombol atau button cari di sebelah kanan sini. Kita kembali ke codingan, kita buka file index.php. Nah di elemen input ini kan yang kolom cari tadi ya, atau form cari. Di bawahnya kita bikin button, jadi elemen button. Kemudian ada tulisan carinya. Di dalam di elemen button ini kita bikin atribut kelas. Kita bikin aja namanya btn min cari. Nah, seperti itu. Nah, tapi kelas ini kan kita belum bikin di CSS ya, tapi sekarang kita lihat hasilnya dulu. Kita refresh. Nah, di sini kan sudah ada ya. Jadi sudah ada kolom cari, sudah ada buttonnya. Jadi misalnya kita pengen cari sesuatu, katakanlah kita pengen cari handphone gitu ya, handphone. Nah kemudian saat kita klik cari, di sini akan muncul produk handphone. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Tapi kita lihat form cari dan button cari ini masih sederhana banget ya. Coba kita modifikasi sedikit. Sekarang kita kembali ke codingan. Yang pertama kita akan memodifikasi button input ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sorry bukan button input tapi form input ini yang kolom ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini kurang lebar dan kurang tinggi ya, kurang panjang dan kurang tinggi. Jadi kita kembali ke codingan, teman-teman perhatikan ya. Jadi yang akan kita modifikasi ini kan form input ini. Nah form input ini ada di dalam kelas cari, di dalam kelas navbar. Jadi di CSS kita bikin kelas baru titik navbar spasi titik cari spasi elemen input. Nah yang pertama kita akan bikin lebarnya width, coba kita bikin 333 pixel ya. Coba kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah jadi kurang lebih seperti ini ya lebarnya. Kemudian kita bikin tingginya, height
Misalnya kita coba 33 pixel, kita refresh. Oh, terlalu lebar ya. Coba kita kurang 10 jadi 23 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita buatkan di sudut ini dia agak sedikit melengkung ya. Kita kembali ke codingan, kita bikin border radius. Border radius coba 9 pixel. Kita lihat hasilnya. Terlalu melengkung ya, terlalu melengkung. Coba misalkan 5 pixel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan bikin ketebalan garisnya ya. Ketebalan garisnya kita buatkan border style ya. Border style 1px spasi, oh sorry, border aja ya, gak usah border style. Border 1px spasi solid, spasi kita warnakan agak abu-abu ya, jadi grey aja ya. Nah, sekarang kita save, coba kita lihat aplikasi. Nah, jadi dia agak tipis ya garisnya ya, bordernya. Nah, selanjutnya kita akan buat tombol cari ini stylenya seperti ini. Jadi caranya kita balik ke codingan. Nah, ini kan apa namanya, form input. Nah, sekarang kita lihat yang button cari ini, berarti kan kelas btn cari ya. Nah, sekarang kita bikin di bawahnya lagi titik navbar spasi titik cari spasi titik btn min cari. Nah, kemudian kita buatkan hex ya. Jadi hex kita samakan aja dengan yang di apa namanya form inputnya. Ini kita copy. Nah, atau ini tiga ini kita copy aja nih, karena sama ya. Kita copy. Nah, tapi kita tambah satu, karena kalau teman-teman lihat ya, ini backgroundnya kan abu-abu nih, kita hilangkan aja. Jadi di sini kita bikin background none. Nah, kemudian di save, kita lihat aplikasinya, kita refresh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi kayaknya hack-nya agak kurang ini ya kalau bandingkan ini ya. Coba kita lihat di sini hack 23, coba kita bikin 29. Oh, terlalu lebar, coba 27. 25 kali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus teman-teman perhatikan ya, ini kalau misalnya kita ketik sesuatu, misalnya coba. Nah, saya pengen tuh di sini ada tanda X. Jadi kita nggak perlu hapus begini, kita tinggal klik X. Langsung tulisan yang kita ketik itu hilang. Nah, caranya kita ke codingan, kita buka index.php. Di sini di input ini, elemen input, atribut type ini. Nah, value dari atribut type ini, ini kan teks ya, value-nya teks, kita ganti dengan search. Nah, seperti itu ya, search. Kita save, kemudian kita coba. Di sini misal, oh ya, saya refresh dulu. Di sini misalnya saya ketik sesuatu, coba. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada X ya. Jadi kalau saya klik X, langsung di sini terhapus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan buatkan apa ya, hover ya, hover. Jadi misalnya kursor taruh di sini, dia berubah ya, mungkin warnanya agak berbeda, kemudian apa namanya, fontnya agak besar, bisa juga ada apa namanya, backgroundnya. Nah, caranya kita kembali ke apa namanya, ke codingan. Jadi teman-teman perhatikan ya, yang kita akan membuat hover itu 3 menu ini ya. Jadi kita di sini kita bikin kelas. Nah,
caranya supaya kita langsung ketik untuk ketiga ini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, kelebihan dari Visual Studio Code. Kita blok bagian yang sama ya. Kita ambil dari baris ini yang bisa bagian yang sama. Nah, misalnya itu kan ya, saya blok itu kan buka kurung LI. Nah, kemudian Ctrl D, Ctrl D. Jadi dia langsung blok 3 baris itu ya, tapi bagian depannya aja ya, bagian LI. Kemudian panah kanan, spasi, langsung kita ketik kelas. Nah, jadi langsung 3 baris ya, 3 baris kita bisa ketik bersamaan. Jadi tidak harus kita buat satu-satu. Kemudian kelasnya kita namakan aja menu ya. Kelasnya kita namakan menu. Nah, setelah itu kita buatkan kelasnya di CSS. Nah, kita buatkan kelas biar dia berurutan. Ini logo. Nah, dia di bawah logo ya. Di bawah logo. Nah, kita bikin di sini. Jadi di sini titik navbar UL. Jadi kelas navbar elemen UL kelas menu. Nah, di kelas menu ini kita tambah titik 2 hover. Ya, seperti itu ya, hover. Nah, kita lihat di sini kan apa namanya? Di sini font size-nya 17. Coba di sini kita bikin font size-nya 19 pixel. Font size 19 px. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita buka aplikasi, kemudian refresh. Teman-teman perhatikan ya, saya taruh kursor. Nah, hurufnya membesar ya. Oh, tapi kok ketiga-tiganya ya? Harusnya cuman salah satu. Ini juga berpengaruh jadinya ya. Nah, coba kita lihat codingannya. Indeks. Kan kitanya pingin 3 ini ya. Tapi kenapa ini juga ikut? Kita lihat dulu. Kelas menu, coba kita lihat style menu hover. Coba kita kasih background dulu, ini buat coba aja. Background color, coba kita kasih misalnya aqua ya. Save, kita lihat aplikasi, coba refresh. Oh ya, cuman salah satu ya, karena memang dia pengaruh. Maksudnya pengaruh apa namanya? Pengaruh font size-nya ya. Jadi dia pas kita gini fontnya membesar sehingga dia pengaruh posisi yang lainnya ya. Nah, jadi kita kembali ke codingan. Font size ini kita hilangkan aja. Kita hilangkan. Kemudian, nah ini coba kita save dulu ya. Kita save, kita lihat aplikasi. Nah, jadi dia sudah tidak mempengaruhi yang lainnya ya. Dia sudah tidak mempengaruhi yang lain. Nah, cuman background ini saya mau agak muda, warnanya agak muda ya, sehingga mirip-mirip logo ini ya. Kita kembali ke codingan. Ini tadi kan aqua, coba saya ganti dengan tadi warna apa ya? Aqua. Nah, ini aquamarine ya, coba ya, saya coba aquamarine, save, refresh. Oh, aqua udah benar ya, mendekati ya. Nah, nanti kalau di Bootstrap itu nanti saya ajarkan teman-teman bagaimana cara kita banyak pilihan warna ya. Nah, selanjutnya kita ini kalau teman-teman perhatikan dia terlalu mepet ya backgroundnya. Coba kita kasih padding sama kita buat bordernya ya. Jadi agak melengkung dikit. Kembali ke codingan. Nah, kita kasih padding. Misalnya padding topnya tuh 3 pixel. Kemudian jadi horizontal vertikal ya 3 pixel. Jadi vertikal itu atas bawah, top and bottom. Kemudian horizontalnya
dan right-nya sama juga ya, 3 pixel. Nah cuman kita lihat nanti nih left dan right-nya ini mempengaruhi seperti tadi enggak, yang kanan kirinya bergeser. Coba kita lihat aplikasi, kita refresh. Nah oh ya, kiri kanannya juga pengaruh ya. Jadi kita kasih yang left dan right ini 0 aja ya, kita kasih 0. Kemudian kita buatkan border radius. Border radiusnya misalnya 3 pixel ya. Coba kita lihat dulu kalau 3 pixel semana nih. Masih kurang ya. Coba kita 7 pixel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya menunya. Oke. Nanti untuk apa namanya, untuk kontennya ini kita akan buatkan ini kan video seri keempat ya, kita akan buat di video seri kelima. Jadi untuk video seri keempat ini kita akhiri dulu sampai sini. Kita jumpa lagi di video seri kelima, kita akan buat konten. Nanti selanjutnya kita akan buatkan footer ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di seri berikutnya, HTML dan CSS untuk pemula. Sampai jumpa.